pernyataan Ustaz, yaitu menikah tidak perlu cinta. Ketika bicara menikah, memang nggak harus cinta. Ketika ada cinta, Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dia sebelum menikah pernah mendengar dan bertabayun terhadap pernyataan Ustaz, yaitu menikah tidak perlu cinta. Alhamdulillah ala kulli hal, sudah setengah tahun lebih beliau dan istrinya tidak merasakan cinta satu sama lain. Lalu istrinya tidak kuat menjalani hal seperti ini. Adakah ilmu atau pengetahuan dari Al-Quran atau Sunnah bagaimana seharusnya mereka menghadapi yang seperti ini? Aduh, Ustaz. Nah, iya. Ini kesian nih jamaah ini, kayaknya jadi korban pernyataan Ustadz ini ya. Nah, ketika bicara menikah, memang nggak harus cinta. Ketika ada cinta, alhamdulillah. Antum tahu Nabi SAW menikahi Sofia. Sofia itu benci sama Nabi SAW. Sofia ini, bapaknya dibunuh karena memang melakukan pengkhianatan. Pamannya dibunuh, suaminya dibunuh, lalu dia dinikahin sama Nabi SAW. Kira-kira gimana bencinya dia sama Nabi SAW? Seorang laki-laki yang telah menikahinya adalah yang telah menyebabkan kematian orang tuanya, pamannya, suaminya sendiri. Bagaimana kemudian Sofia itu jadi cinta sama Nabi SAW? Ini yang perlu ada ilmunya. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ja'ala di sini ada usaha dari manusia. Ada usaha dari engkau. Bagaimana usaha suami? Nabi SAW berusaha menumbuhkan cinta. Dengan cara beliau menyebutkan kepada Sofia, Sofia, bapakmu melakukan ini dan itu. Bapakmu, arti ada alasan yang menyebabkan Sofia akhirnya hilang kebenciannya dan cinta sama Nabi SAW. Dan sekarang bagaimana suami istri ini menikah karena Allah SWT? Kenapa engkau menikah sama dia? Ya, dia seorang yang taat sama Allah. Engkau nggak cinta sama dia. Bukankah ini yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah? Ada kejadian, jemaah. Entah berapa 1200 tahun yang lalu di kota Basrah. Ada seorang laki-laki. Ini kalau kita lihat ya, orang zaman dulu nikah itu nggak ngelihat kadang-kala, dijodohin. Ada yang seperti itu. Diceritakan ada seorang gadis, anaknya syekh di kota Basrah. Banyak orang yang meminang tapi ditolak sama bapaknya. Sampai suatu hari datang nih Fulan. Fulan ini pedagang. Fulan pedagang, dia udah waktunya menikah, dia punya sedikit harta, maka dia berhasrat untuk melamar anaknya Ustadz nih, kira-kira gitulah bahasanya. Anaknya Ustadz. Karena banyak orang-orang ditolak, dia yakin anak ini anak yang cantik sekali. Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, aku mau melamar Fulan. Anaknya Fulan katanya. Aduh, jangan diharap banyak yang lebih tampan dari engkau, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih sukses, ditolak semuanya, apalagi kayak engkau. Kata orang ini, siapa tahu rezekiku dan jodohku, kata dia. Berangkatlah nih pemuda, melamar, berangkat ke orang tuanya, sampaikan, dan subhanallah diterima jemaah. Gimana bisa diterima? Pulang dari sana ngomong sama sahib-sahibnya, alhamdulillah diterima. Gimana tuh bisa diterima, kata dia. Ya udah diterima aja, kata dia. Akhirnya ini laki-laki gak ngelihat sama itu perempuan sama sekali. Kalau dibilang cinta, gak ada cinta sama sekali jemaah. Cuma dia kebayang ini perempuan kayak gini, udahlah, ada dalam bayangan dia. Sampai malam pernikahan, udah akad malam masuk.
Dia belum melihat istrinya. Sholat isya sama mertuanya berjamaah di masjid. Gak pulang-pulang mertuanya. Doa mertuanya. Sang menantu berpikir, kayaknya nih bapak mertuaku menyesal mungkin ini dapat menantu aku gitu. Sudah. Akhirnya selesai, pulang ke rumahnya. Ketika mau masuk kamar pengantin ya, dia cerita, aku melewatin orang-orang tua kayak bangkai-bangkai hidup gitu, ya Allah, kata dia, ada apa kok kayak gini ya. Biasanya kan anak-anak kecil-kecil ya yang nyambut, ini enggak orang-orang tua-tua. Sampai akhirnya aku masuk ke kamar pengantin, dia baru melihat istrinya itu di kamar pengantin. Istrinya datang bawa satu bungkus uang. Dia datang di depan suaminya mengatakan, ana sirru abi, aku rahasia bapakku. Aku minta kau tidak ceraikan aku. Ini uang silahkan kau pakai untuk menikah lagi. Ini uang silahkan kau pakai untuk membeli budak atau apa. Tapi aku rahasia bapakku, jangan dibongkar. Apa suaminya ngelihat? Ya Allah, cacat ternyata istrinya. Ada cacat di wajahnya. Bayangin. Shock ini laki-laki. Tapi subhanallah, dia itu pernah ikut kajian. Dia cerita pada waktu perjalanan dia berdagang, dia pernah hadir di satu majelis yang guru itu menyampaikan sebuah hadis. Bahwasanya seorang wanita yang hitam ya, tapi soleha, itu lebih baik daripada yang putih tapi nggak soleha gitu. Hadis ini mungkin secara sanadnya dhaif, tapi secara makna sahih. Maka dia kebayang tuh. Dia mulai berusaha menata hatinya. Iya, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini. Oh subhanallah, kata dia. Sambil berjalannya waktu, ini perempuan yang catat berusaha bagaimana menumbuhkan cinta di diri suaminya. Sang suami, jemaah, cantik jelek itu tergantung bagaimana kita melihat. Yang cantik tiap hari antum lihat biasa. Cantik banget, tapi udah di rumah antum pagi ngelihat istri antum makan bareng istri, mandi bareng istri, jalan sama istri, tiap hari ngelihat istri antum. Sepekan cantiknya pudar. Biasa. Ini laki mengatakan, subhanallah, aku tiap hari melihat ya cacat dia itu, lama-kelamaan aku terbiasa dengan cacat di wajah dia. Tapi subhanallah, setiap hari aku melihat kecantikan di akhlak dan adab dia, yang membuat aku jadi cinta sama dia. Maka ketika Anda sampaikan gak harus cinta, tapi harus benih-benih cinta itu ditumbuhkan. Caranya tadi memandang kepada kebaikan istri, cinta karena Allah SWT. Istri juga seperti itu. Dia melihat suaminya seorang laki-laki yang taat sama Allah. Sang suami berusaha mengambil hatinya istri, istri berusaha mengambil hatinya suami. Disinilah nanti akan tumbuh. Karena apa? Antum melihat orang yang menikah karena pacaran, itu cintanya udah habis sebelum menikah. Pacaran ini itu. Ketika menikah, setan datang bagaimana memisahkan antara dua orang yang dulunya saling mencintai. Maka sekarang antum nggak boleh kalah sama setan. Antum harus berusaha berdoa, mohon sama Allah dibantuin bagaimana mengambil hatinya istri. Ngelihat kepada kebaikan-kebaikan istri. Istri melihat kepada kebaikan-kebaikan suami. Dan semoga pernikahan antum ini benar-benar cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kecantikannya aja. Mungkin antum perlu berlatih untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya bisa bubar pernikahannya. Tapi yang jelas sudah banyak contoh orang-orang menikah bukan karena cinta, tapi karena cocok, karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Hada wallahu a'lam bissawab.